Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Markus Priyono, sebagai Gembala Sidang Bapak Ibu Saudara, Jemaat Tuhan di tempat yang saya gembalakan. Mari kita merenungkan firman Tuhan kembali. Apa artinya hidup dan bagaimana seharusnya kita hidup? Saat ini kita sedang diributkan, ditakutkan, dicemaskan untuk mempertahankan hidup yang sesungguhnya. Dengan menyebarnya penyakit COVID-19, semua orang menjadi takut bagaimana seharusnya hidup. Dengan ketakutan kita, dengan kewaspadaan kita, dengan kekhawatiran kita bertanya, apakah kita ini penular atau sedang tertular? Kita juga tidak tahu. Tetapi Alkitab menjamin kepada kita bagaimana seharusnya kita hidup. Kita tidak perlu terlalu berlebih-lebih, walaupun kita harus waspada, walaupun kita harus mengikuti prosedur apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, SOP yang sudah dicanangkan pemerintah, kita ikuti. Namun ingat, yang banyak orang alami bukan karena proseduralnya, tapi karena ketakutan, karena kecemasan yang berlebihan ini membuat banyak orang sekarang sedang dalam kondisi khawatir. Ibu, bapak, saudara, untuk itu mari kita belajar kembali kepada Alkitab. Apa yang Alkitab katakan? Tuhan Yesus berkata, kalau engkau ingin hidup, perhatikan. Dan hari ini saya ingin mengupas dalam Lukas pasal 10 ayat 27 sampai 28 tentang hidup yang sesungguhnya. Demikian firman Tuhan ayat 27. Jawab orang itu, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tuhan menjamin sesuatu. Kalau kita ingin hidup lebih lagi, maka kita lihat kata Tuhan, kata Yesus kepadanya, sekali lagi ayat 28, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Kata Tuhan Yesus, maka engkau akan hidup. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ayat 27 ini ada dua perintah. Yang pertama, kalau kita mau hidup seperti yang dikatakan Tuhan, kita mesti harus yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini perintah bagi orang percaya. Kita mestinya memperhatikan ini. Zona yang tidak aman ini membuat orang saling curiga. Dan sekarang ini banyak orang egois, memperhatikan kepentingan rumah tangga kita saja, tidak lagi memperhatikan orang lain. Tapi hari ini Alkitab menegur, Alkitab mengingatkan, kehidupan kita tidak ditentukan dengan hidup kita menumpuk harta, menumpuk keuangan. Tidak. Sekarang virus corona bukan hanya menyebar bagi orang miskin, bagi orang yang tidak punya apa-apa, tapi bagi mereka yang kaya raya, bagi mereka yang dirinya diprotek begitu luar biasa pun mereka juga kena corona. Lalu apa artinya semuanya yang ada di dunia ini? Itu sebabnya hari ini kalau kita pengen hidup, maka perhatikan baik-baik, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Yang pertama ini kita akan melihat dari kata Tuhan Yesus, jawabnya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap
akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Ibu bapak, mari coba di tengah-tengah dunia yang sekarang ini tercekam oleh ketakutan, sanggupkah kita mengasihi Tuhan dengan segenap akal, budi, kekuatan, dan segala yang kita miliki? Ini yang penting. Sekarang ini banyak orang bersembunyi di rumah, memang harus di rumah, tetapi justru tidak memikirkan orang lain. Dan bahkan untuk ibadah pun sekarang jarang. Justru Tuhan izinkan kita ini tidak lagi seperti yang kemarin-kemarin, justru di rumah, supaya kita ini mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kita tidak bebas. Hari-hari ini banyak kota-kota lockdown lokal, tidak boleh dilalui. Magelang tidak boleh dilalui, Boyolali tidak boleh dilalui, Jogja tidak boleh dilalui. Dan nampaknya ini membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi justru secara rohani Tuhan izinkan supaya kita ada di rumah kita, dan supaya kita belajar untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa kita. Mari bawa anak-anak kita, bawa mantu-mantu kita, bawa cucu-cucu kita untuk merenungkan firman Tuhan. Barangkali dulu kita tidak melakukan karena begitu sibuk oleh kesibukan-kesibukan pekerjaan. Barangkali kita tidak lagi melakukan misbah keluarga karena begitu banyak yang kita kerjakan. Cucu kita keluar dengan urusannya sendiri, mantu kita juga, anak kita juga. Tapi sekarang semuanya Tuhan izinkan untuk tetap di rumah. Apa maksudnya? Kalau kita ambil kesempatan ini, Bapak Ibu, pakailah ini untuk misbah keluarga. Berdoa buat semua, kasihi mereka, kasihi Tuhan Allahmu. Maka akan ada kekuatan, maka akan ada berkat tersendiri. Sebab itu hari ini, yuk melalui suara gembala ini, saya harap anggota jemaat yang kami gembalakan, mulai hari ini tidak lagi hanya menonton TV, tidak lagi hanya buka HP, tetapi mulai hari ini ajak anak-anak kita, mantu, ajak cucu-cucu kita membuka firman Tuhan, membaca, merenungkan, berdoa bersama-sama, berdoa bersyafaat buat negara, buat dunia, supaya COVID-19 ini segera Tuhan singkirkan. Ini yang pertama. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini kata Tuhan. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara, tidak ada lagi hidup kita egois, kita borong makanan, borong segala yang kita perlukan hanya untuk kita. Jangan. Kalau kita melakukan seperti itu dan semua akan melakukan seperti itu, maka negara kita akan kacau. Mari kita wajar, beli secukupnya, besok beli lagi. Bahkan kalau bisa, orang lain kita bagi, orang lain kita perhatikan. Saya percaya Tuhan tolong. Karena apa? Di sinilah letaknya kedamaian kita, kalau kita bisa mengasihi orang lain. Ingat, ada dua, kasih Tuhan Allahmu, maka engkau akan mendapatkan kedamaian dan kekuatan yang luar biasa. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Coba, ini penting. Kita mengasihi sesama kita, kita memberi pengharapan kepada orang lain. Itu kedamaian tersendiri. Kita lihat orang Samaria yang sedang menolong orang Yahudi terkapar oleh karena dibegal di tengah jalan. Bagaimana Tuhan melihat dan Tuhan menceritakan ini? Bahkan orang Samaria ini
dimungsuhi oleh orang Yahudi, tetapi justru orang Samaria ini datang menolong ketika orang Yahudi perlu pertolongan. Dan apa yang terjadi? Tuhan berkata, orang inilah yang akan menerima kebahagiaan secara batiniah. Kita juga pernah melihat di dalam Lukas 19 ayat 8 bagaimana kisah Sakius, orang yang begitu gemar untuk memeras orang karena dia pemungut cukai, orang yang begitu gemar untuk menumpuk harta. Tapi ketika dia jumpa Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Sebuah perubahan yang besar. Nampaknya harta yang banyak yang Sakius peroleh tidak membuat Sakius damai. Apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus ada di rumahnya? Sakius berkata, Tuhan, separuh dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin, dan jika ada orang yang kuperas akan kukembalikan berlipat 4 kali lipat ganda. Coba bayangkan ibu bapak saudara, betapa bahagianya Sakius ini setelah menemukan Yesus, setelah dia mengasihi, setelah dia berkorban. Jadi inilah sebenarnya hidup. Soal mati, sakit di tangan Tuhan. Sehelai rambut pun Tuhan izinkan dan Tuhan hitung. Jika jatuh Tuhan izinkan. Kenapa kita berlebihan untuk khawatir mempertahankan hidup? Bukankah hidup di tangan Tuhan? Namun saya bicara ini jangan sembrono lalu kita sembarangan. Tidak, harus ikuti apa kata pemerintah. Sebab pemerintah juga menganjurkan ini demi kesehatan. Namun kita tidak boleh takut berlebihan. Hari-hari ini saya disibukkan oleh berkat-berkat yang Tuhan berikan. Di tengah-tengah kami nyaris tidak ada ibadah, tetapi justru kami membagi berkat. Kami membagi berkat banyak, dan kami ingin supaya orang lain juga mendapatkan apa yang kami dapatkan, dan itu hidup, dan kami bahagia. Beberapa hari ini kami keliling ke pendeta-pendeta desa, ke pendeta-pendeta daerah yang bisa kami jangkau dengan apa yang kami miliki. Namun nampaknya itu membuat kebahagiaan tersendiri. Dan itulah sebabnya ibu bapak saudara, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, itulah kehidupan. Saya percaya ketika kita melakukan yang demikian, maka kehidupan kita akan terus berlanjut. Bahkan ayat penutup di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 7 saya akan bacakan. Matius 5 ayat 7, demikian firman Tuhan. Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Berbahagia orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Di tengah-tengah banyak orang egois ini, kita bisa diberkati oleh orang yang kita tidak mengerti. Kalau kita bermurah hati kepada orang lain, maka Tuhan akan berikan dampak orang lain pun bermurah hati kepada kita. Amin. Tuhan memberkati.